halo semua, ketemu lagi. Nah, kali ini perjalanan pulang ya dari episode sebelumnya yang perjalanan Denpasar Gilimanuk, dan sekarang ada perjalanan Gilimanuk dan ke Denpasar. Dia cuman PP doang karena tujuannya hanya untuk beli makan siang. Ini makanannya aku bungkus, aku tadi beli 2 ekor untuk makan hari ini sama untuk besok lah mungkin. Soalnya jarang-jarang nih kalau ke arah Gilimanuk kita nggak beli cuma satu tuh kayaknya rugi aja sih perjalanannya, bensinnya. Dan ini masih posisi daerah Ceki ya. Nah, di depan itu ada gapura ya, semacam gapura sama datak lah menurut. Ini kayak semacam ikonnya di sini dari pelabuhan ke arah Denpasar atau arah Singaraja tuh pasti kalau ngelewatin itu tuh berasa banget nuansa Balinya di daerah pelabuhan. Dan jalanan kali ini kayaknya juga sepertinya ya kayaknya mulai agak rame nih jalannya karena udah mulai agak siang. Jadi tadi truk-truk besar muatan bata ringan juga tak lihat lewat udah banyak sih. Atau di depan masih banyak lagi apa enggak, tadi selalu nggak perhatiin kalau pas di warung tadi. Di sebelah kanan jembatan timbangan untuk truk-truk besar biasanya mampir situ. Dan di depan ini pertigaannya yang kemarin aku jelasin, kalau ke kiri itu ke arah Singaraja, kalau lurus baru kita ke arah Denpasar atau Negara Tabanan, bisa lewat sini. Udah tadi banyak truk besar nih. Nah, kita udah mulai sih, ini udah masuk daerah Melayu kayaknya sih. Dan ini salah satu tanjakan yang menurutku agak landai tapi panjang banget. Atau kenapa di sini dibuat seakan-akan kendaraan besar-besar itu sering nanjak susah di sini. Aku sih belum pernah merhatiin langsung ya kalau pas ada kendaraan besar nanjak di sini agak kesusahan. Tapi memang sih tadi jalanannya juga agak sedikit menanjak. Dan sekarang udah jam 10.27, udah 78.28. Nah, kita masih ada waktu sekitar 1,5 jam ya. Moga aja sih cukup lah waktunya sampai Denpasar sebelum jam 12 biar bisa makan siang dari menu ayam betutu dari Gilimanuk. Asli langsung, nggak beli di Denpasar nih, langsung beli dari asalnya. Ya gini lah, kalau jujur aja ini lagi kabut banget soalnya minggu ini bener-bener ada kegiatan. Pengen nantinya baru mah juga kayak cuma rebahan, mau jalan-jalan juga nih, udah jalan-jalan duluan sehari. Jadi sebenarnya itu tadi kemarin tuh ya pas hari Sabtu tuh udah ngerencanain tuh, ini kan hari Minggu sekarang, kemarin pas hari Sabtu udah ngerencanain maunya sih jalan-jalan gitu dari Denpasar, Gilimanuk, Singaraja, Denpasar. Cuman karena kayak waktunya nggak cukup untuk jalan kayak gitu ya, kita langsung aja PP Denpasar Gilimanuk, PP langsung. Setidaknya tujuannya ke Gilimanuk udah dapet lah, dan untung aja dan masih ada menunya. Tadi aku mikir tapi kalau jam segini sih harusnya masih ada ya, kecuali udah sore itu mungkin kehabisan. Karena kayaknya ya kalau masakan itu kan ada ininya, takarannya sehari misalkan 40 ekor atau 50 ekor gitu. Soalnya pernah waktu tuh pas pertama kali makan di sana tuh ada orang keberapa gitu setelah aku itu ayam betutu yang 1 ekor itu kan udah habis waktu itu. Jadi ya karena ini masih pagi ya pasti masih aman lah. Ini masih yang kemarin yang tadi aku bilang daerah pusatnya Melayan nih kayaknya nih. Tapi enak sih kalau jalanan sepi gini, itu enak banget motoran, gak usah kenceng-kenceng, gas gak usah di full-fullin juga ada. Enak banget nih, cuman ya tetap hati-hati ya. Bener-bener jalanan aja enak banget. Ini juga nih tadi kayaknya banyak, aku udah beberapa kan hampir kayak 10 ke 20 motor Vespa nih
Ya tadi banyak banget nih, apa karena lagi ada acara ya, ini tanggal 2 Februari 2025 ya, 2025 ini lagi banyak banget nih anak-anak Vespa, kayaknya lagi ada acara deh di Denpasar atau malah ke Muara Lombok dia nih. Anak Vespanya masih seger-seger semua lagi. Ya pokoknya tapi benar, dari tadi aku gak sempat record atau apa momen-momen yang lain karena sebelum di video sebelumnya kan juga udah ada ya. Ini harusnya sih video kedua sih harusnya, cuman karena nggak tahu ngeditnya gimana, intinya harusnya sih 2 episode. Nah kali ini nih, dari tadi nih jalanannya tuh enak banget, gak begitu rame, yang ada cuma motor-motor aja, kiri kan sebelah kiri dari lawan arah mobil-mobil kecil sama motor sama truk beberapa aja sih. Ya gini enak banget nih motoran kayak gini minggu-minggu santai, jadi nggak perlu apa capek-capek nyalipin mobil. Nah ini baru ada mobil nih, jadi mobil dulu tadi tuh bisa dihitung sih, cuman ada berapa ya semenjak nggak tak aku record tadi tuh, cuman ada beberapa doang. Dan ini mulai ada mobil sama truk lagi nih. Belum bisa nyalip, kita sabar. Yuk. Ini udah memasuki ini ya, daerah kota negara lagi. Ini nggak tahu nih masih daerah apa nih namanya, Banyu Biru atau apa mungkin. Aku sih nggak begitu hafal nama daerah ya. Nah udah jam 10.46, kita udah sampai di kota negara lagi. Jadi harusnya sih, tapi berarti mepet ya jamnya ya. Wah ini agak berat ini berarti kayak gini. Harusnya dari sini nih sampai Denpasar itu 1,5 jam lah normalnya. Kayaknya aku harus agak cepetan deh ini. 10.46 kalau nyampe Denpasar, kalau ikutin aturan normal harusnya sekitar jam hampir setengah 1 sih, 10.16, 10.17 itu kalau normalnya lancar ya nyampe Denpasar. Cuman karena ini kayaknya agak genting, jadi harus agak cepet sedikit. Moga aja sih jam 12 gitu udah nyampe. Kalau belum nyampe wah kasihan sih yang di rumah nungguin, dan gak enak. Aku udah janjiin ayam betutu asli gili manuk lagi. Gitu, yang penting moga aja jalannya lancar dan gak begitu rame, jadi bisa agak cepet juga di jalan sih. Wah ini ketemu lagi nih rombongan anak-anak Vespa nih, dan jam 11.06 kita baru sampai di daerah Rambut Siwi lagi. Ternyata jalanannya lumayan padat sih. Wow, pelan-pelan. Kadang aku nyelip dari kiri tuh agak takut sebenarnya. Takut kalau di kiri ada lubang, kalau di kanan kan masih mending tuh, jalanannya pasti hampir rata-rata tuh lebih halus gitu loh. Jadi lebih tenang kalau nyalip di sebelah kanan ketimbang di sebelah kiri. Cuman rawannya kalau kita nyalip sebelah kanan, apalagi kondisi agak ramai ya, takut tiba-tiba ada orang nyebrang, itu yang paling aku takutin sekarang. Soalnya beberapa kali tuh pernah kalau nggak ngebel, apalagi yang kalau kendaraan yang ngasih jalan orang mau nyebrang itu nggak ngasih tanda, suka kaget kadang aku. Tapi kadang ya untung feelingnya pas gitu loh. Jadi pas ada perkiraan kalau ada orang mau nyebrang itu, aku mulai agak pelan-pelan, jadi nggak terlalu memaksakan untuk nyalip-nyalip gitu. Dan syukur aja sih nggak pernah sampai ada kejadian aneh-aneh juga. Soal di jalan tuh wah ngeri juga kalau sampai senggolan atau gimana tuh urusannya panjang. Aku sih nggak pernah pengen ya kalau ada masalah-masalah di jalan itu, pokoknya paling pengen itu di jalan itu, apalagi motoran atau mobil itu bisa berkendara dengan tenang santai, walaupun memang karakterku kayaknya agak sedikit ugal-ugalan ya. Tapi ya mohon maaf lah, tapi kalau yang tidak terbiasa jangan ditiru kalau untuk memacu kendaraan, apalagi dengan kecepatan agak tinggi gini. Wah, mau nyalip ragu-ragu. Wah aman, ada motor doang.
pas tikungan gini mau nyalip tuh agak mikir-mikir kadang. Tiba-tiba tiba-tiba kalau ada mobil dari lawan arah nggak kelihatan atau blind spot, tiba-tiba nongol, kaget. Kalau orang nggak terbiasa bawa motor kan bisa-bisa pasti jatuh itu. Jadi kadang harus memang ekstra hati-hati aja sih kalau di tikungan. Dan ini daerah sini kalau lawak baliknya nih kok kayak jalanannya lebih kasar ketimbang pas berangkat tadi. Pas berangkat tadi itu jalanannya cenderung halus sih, dan udah hampir beberapa jam berkendara ini naik motor, bener ya, kaki mulai berasa pegel karena nggak ada aktivitas sama sekali. Wah, nggak kebayang kalau misalkan disuruh motoran seharian bawa motor matic kayak gini. Wah, pegel banget tuh pasti kakiku. Padahal kalau bawa motor kopling, motor seharian pun kayaknya nggak berasa pegel sama sekali. Bahkan tangan-tangan, jari-jari main kopling, main gas biasa aja, nggak ada rasa-rasa pegel. Padahal kirain bawa motor ini atau motor matic yang gerak cuman tangan doang, kakinya nggak ngapa-ngapain, pegel banget. Nah, ini juga termasuk turunan yang agak berbahaya nih. Jadi kalau kalian ke Bali setelah Rambut-Ciwi terus mulai ada kelihatan ada tikungan es ini, lebih baik kurangi kecepatan, soalnya di situ tikungannya agak sedikit menurun langsung es. Aku pernah waktu itu beberapa kali, kayaknya 2 kali atau 3 kali, kayaknya mungkin drivernya ini truk muatan gitu, jadi kayaknya dia nggak tahu medannya atau gimana, atau mungkin kaget atau gimana, terguling pasti tikungan ke kiri tadi itu. Tapi suka sih waktu itu nggak ada ini ya, kayaknya nggak buka aja sih, nggak ada korban jiwa atau apalah, cuman kayaknya ya kendaraannya pasti rusak gitu aja. Yang penting kan orangnya selamat. Dan ya inilah perjalanannya, kataku sih feelnya tuh enak banget. Itu juga sebelah kanan itu pantai apa tadi, Dewi ya apa. Aku sih belum pernah kesana sih, kayaknya bagus itu pantainya kalau dilihat, soalnya dia ada sungai langsung sampingnya pantai gitu. Kayaknya sih bagus, cuman aku belum pernah langsung kesana. Mungkin ada yang pernah kesana. Kayak apa sih pantainya, aku juga belum pernah. Dari Google Map pun aku belum pernah ngecek sih. Tapi cocok sih kalau kayaknya itu dimasukin map New Bali. Jadi ada objek-objek wisata yang bisa dikunjungi lah. Selain sekarang itu apa ya objek wisata yang bisa dikunjungi, kayaknya bendungannya juga belum bisa dikunjungi. Harusnya sih Pura Rambut-Ciwi itu bisa dikunjungi harusnya. Moga aja sih nanti kalau pas rilis daerah Pura Rambut-Ciwi itu bisa dikunjungi. Soalnya pengen banget bikin map itu yang yang proper gitu loh, untuk bisa dilintasi sama player ETS 2 gitu. Apalagi jalanannya feelnya tuh kan enak banget nih kayak gini nih. Walaupun misalkan di ETS 2 simulator pun kalau naik bawa bis atau bawa truk pasti enak banget ini. Soalnya aku yang bawa mobil atau bawa motor pun lewat daerah sini tuh, walaupun nggak kenceng-kenceng banget ya, jalan di 60 sampai 80 tuh enak banget di sini. Cuman kalau pas rame ya udah ya pelan-pelan gitu aja. Tapi karena kita sekarang kan lagi agak sedikit buru-buru ya. Karena target harus sampai di Denpasar jam 12 nih, harusnya sih bisa lah ya. Cuman harus benar-benar agak sedikit tegang ini. Pasti otot-otot di leherku nih kaku semua nih jadinya nih. Aduh. Soalnya dia benar-benar harus fokus ngeliat jalan, salip penyalip. Kalau nggak nyalip nanti nggak nyampe, nyalip juga agak takut. Wah, itu berani banget itu. Aku yang nggak berani malah sampai. Pasti juga udah hafal medan sini dia tuh. Jadi mau nyalip kayak gitu udah biasa banget mereka. Oke, sekarang udah jam 11
11.25 dan kita sudah sampai di daerah Pantai Yela nih kayaknya nih. Harusnya sih bisa 11.25 nyampe Yela. Ya susah sih, setengah jam nyampe Denpasar itu. Ya nggak tahu lah nanti sampai Denpasar jam berapa. Cuman moga aja sih bisa lebih cepat gitu. Dan itu pemandangannya dan pepohonannya nih bulan Februari masih benar-benar hijau banget nih, enak banget suasananya. Nggak debu-debu itu nggak ada, pepohonan hijau, rumput-rumput hijau, ombaknya juga nggak tinggi, enak banget nih suasananya. Dan ini dia perbatasan Jemberana dengan Tabanan, dan kita sudah masuk daerah Tabanan. Nah, Tabanannya nih aku apa nih, Tabanan ini daerah apa ya perbatasan di sini. Aku nama-nama desa atau kecamatan di Bali itu gak begitu hafal, apalagi di daerah Jawa malah, karena nggak jarang pulang jadi nggak begitu tahu aku malah. Tapi enak banget tuh sebelah kiri tuh sawah-sawahannya tuh. Oh nggak, kalian tuh enak bener. Itu kayaknya cocok sih dijadiin pemandangan di mood map New Bali. Persawahan kayak gitu, persawahan yang agak berbukit ya. Sementara kan sawah-sawahannya belum ada berbukit nih. Cuman sawah-sawah datar-datar doang nih daerah-daerah situ. Dan kalau udah masuk daerah Tabanan ini baru mulai banyak sawah-sawah yang model apa, terasering ya. Jadi sawahnya itu bertingkat-tingkat gitu nanti ya. Aku sih udah bisa ngebayangin sih, cuman nanti eksekusinya bisa bagus kayaknya. Sorry, ngoceh mulu ke tenggorokanku sampai kering ini. Oke tuh enak bener. Apalagi nih kayak pas tadi berangkat pagi-pagi tuh, udaranya sejuk banget. Ini udah mulai agak siang jadi agak sedikit panas-panas sedikit. Tapi nggak apa-apa lah. Wah tadi aku lupa sampai nggak record daerah Pantai Soka tadi ya. Baru padahal aku pengen ngasih tahu daerah Pantai Soka itu sebelah mana. Ya itu tiba-tiba udah kelewat aja tadi. Padahal kan sebagai referensi juga kalau aku lihat video ini bikin mood map New Bali jadi lebih pas gitu ini posisinya. Ya tadi malah lupa. Dan kita sekarang juga udah mulai mendekati daerah kota Tabanan, tapi masih lumayan sih. Dan ini masih daerah apa ya, apa namanya, pokoknya ini kalau aku bilang sih pertigaan arah Pupuan gitu. Lupa aku namanya apa, kecamatan atau desanya ini aku lupa. Yang pasti ini kalau ntar ada pertigaan itu lurus ke arah Pupuan, kanan kita ke arah Tabanan atau Denpasar. Dan ini ya, udah beberapa sih aku ngeliat kayaknya truk-truk besar ini mulai rame nih jalan ke arah Denpasar. Wah kita dikasih jalan, dikasih tahu, ayo ikutin. Kenceng bapak ya. Jadi kita jalan terus ngikutin jalan ini. Sebenarnya jalur ke arah Denpasar itu gimana ya, gampang banget. Soalnya itu termasuk jalur utama, jadi gak pusing-pusing bingung nyari jalannya. Yang penting ikuti garis kuning ini udah pasti aman. Nah itu pertigaan yang aku bilang tadi. Kalau yang lurus tadi itu arah Pupuan, kita ke arah kanan. Dan ini kalau dari arah Gilimanuk nih shortcut pertama nih jadinya. Jembatannya ini termasuk baru, kayaknya belum ada 2 tahun deh. Aku juga lupa sih. Aku baru lewat jembatan ini berapa ya, 6 kali apa 5 kali ya, soalnya kayaknya pas sekali itu kayak belum bisa dilewati, belum peresmian, tapi pas baliknya itu udah diresmikan jadi bisa lewat. Jadi kayaknya sih ganjil sih harusnya sih, antara 5 atau 7 kali lah harusnya. Dan ini udah hampir mau jam 12, ini jam 11.04 apa lagi tuh, atau 11.40 apa.
Harusnya sih kayaknya sih nggak bisa sih, agak berat ini nyamperin pas aja sebelum jam 12. Kalau dipikir-pikir nyentuh jam 12 di Denpasar itu agak berat sih memang. Ini aja udah jam 11.49 baru nyampe daerah apa nih, Selamadeg ya, Selamadeg Megati kayaknya nih. Yang video sebelumnya juga aku sempat bahas yang dekat parkiran itu, kayaknya ini daerah-daerah itu deh, aku lupa. Kayaknya sih harusnya sih daerah Megati ya, soalnya kayak aku ingat yang tikungan itu aja sih. Jam segini aja baru nyampe sini, jam berapa ya kira-kira bisa nyampe di apa, Denpasar. Tapi kalau dirasa-rasa optimis harusnya bisa lah. Tuh. Wah, kok mulai banyak nih anak-anak Vespa lagi di atas sini. Kayaknya memang ada event deh ini di entah Denpasar, di Bali atau di Lombok juga nggak tahu sih. Soalnya sekarang itu orang-orang touring itu belum tentu arahnya Bali, kebanyakan malah sekarang ke arah Lombok mereka, terutama ke daerah Mandalika. Itu sering banget aku ngeliat juga beberapa teman-temanku juga udah pada motoran ke sana, cuman aku doang yang belum ke sana naik motor. Padahal pengen juga sih kayak motoran ke sana, touring-touring gitu ya, cuman perkara waktu, terlalu sibuk nyari momen untuk perjalanan ke sana tuh kayaknya susah deh. Apalagi naik kapalnya itu katanya lumayan lama ya, gak kayak di Gilimanuk Ketapang yang cuman 1 jaman itu. Kalau arah apa namanya, apa ya, kalau dari Pelabuhan Padang Bay ke arah Lombok tuh Pelabuhan Lembar kayaknya. Nah katanya sih kapalnya itu agak lumayan lama ya, atau antara 3 jam atau 4 jam gitu. Jadi kayaknya kalau naik kapal selama itu bosan juga sih. Tapi kalau perjalanan malam enaknya bisa tidur di kapal tuh. Cuman kalau kita tidur, apalagi kalau misalkan touring tuh beberapa orang semua tidur, orangnya yang pada susah-susah bangun, atau mungkin ada yang terlalu nyenyak tidurnya, kapal udah sandar pada belum bangun, susah juga kayaknya. Ya, pikir-pikir touring rame-rame itu sebenarnya pasti banyak ceritanya sih sebenarnya, daripada sendiri kayak gini nih. Motoran sendirian kayak gini ini cuma bisa menikmati ketenangan aja sebenarnya. Aku sebenarnya maunya sih motoran doang tanpa bikin video kayak gini. Soalnya kalau bikin video kayak gini nih kadang bingung untuk bahas apanya gitu. Paling enak tuh motoran santai, tenang, jadi mengikuti alur perjalanan gitu loh. Cuman ya kalau kali ini benar-benar dikejar waktu banget ini kayak gini nih. Gara-gara bawa makanan nih harusnya tadi tuh aku ini jam 10 nggak usah mampir itu, tapi kalau nggak mampir juga kasihan, nggak mampir tadi tuh. Harusnya tadi pas keluar dari tempat beli makannya itu jam-jam 10 kurang atau jam setengah 10, itu bisa santai banget sih nyampe Denpasar pasti sebelum jam 12. Cuman tadi karena karena mampir tadi dipotong sekian, terus kita tadi baru berangkat dari Cekik tadi juga sekitaran jam 10-an. Ini udah anggap aja udah kenceng-kencengan banget lah. Sebenarnya sih kalau bawa motor kopling kayaknya aku bisa lebih kencang lagi sih, jujur aja ada rasa takut buat ngebut bawa motor metik. Karena memang belum terbiasa ya. Kalau bawa motor kopling itu kayak gimana ya, kaki tangan itu kayak mereka tuh kayak sinkron gitu, masukin gigi, ngerem ini semua kayak tanpa mikir gitu kan. Jadi kayaknya bisa cepet gitu. Kalau ini pikir ini cukup gak nih buat nyalip segini nih. Terus kira-kira tenaganya ada nggak nih buat nyalip gitu. Kalau matic itu kan soalnya dia ngikut panbel,
terus apa sih namanya, ikut apa sih namanya, aku juga lupa. Nah itu aja udah agak mikir ya. Dan udah sampai ini, udah hampir jam 12, anggap aja berarti kita udah jalan dari start dari jam 8 kurang lah, jam 8, 9, 10, 11, 12, itu udah 4 jaman. Dan kakiku udah mulai berasa pegel banget. Padahal aku pikir naik motor metik itu malah bisa kakinya itu bisa santai banget gitu, nggak ada rasa-rasa pegel-pegelnya. Ternyata hal sekecil itu bisa dibohongi juga. Aduh, awas. Tunggu cukup tadi. Udah mobil dari lawan arah, terus ada orang mau nyebrang, pickupnya mulai ngerem, jadi berjarak semua. Wah, ini udah jam 12 lebih nih, 12 lebih 3, kita baru nyampe di deket-deket persiapan atau apa ya, apa namanya, desa Samsang Batu Aji gitu atau apa, lupa lah. Pokoknya kita baru nyampe deket-deket situ, dan ini pun masih lumayan, tapi harusnya sih cukup sih ya. Sini rumah kemungkinan kalau lancar nggak nyampe 20 menit nyampe lah ya, benar perkiraan setengah 1 baru normalnya manusia naik motor pulang ke rumah. Kita kasih nyebrang dulu aja kita, daripada dia udah nanggung segitu. Oke deh, mungkin gitu aja perjalanan kita kali ini. Thank you buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.